Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk bahan utama kita hari ini, saya menggunakan roti regal, ini yang beratnya 230 gram. Dan saya menggunakan yang kualitas spesial, jadi dia lebih banyak mengandung susu. Ini satu bungkusnya kurang lebih 30 keping, kita susun rapi dulu. Kemudian saya juga menggunakan 3 butir telur ayam, kita gunakan putih dan kuningnya. Langsung aja saya siramkan di atas tumpukan roti regal. Dan semakin banyak telur yang kita gunakan, maka nanti resep yang kita bikin akan semakin enak. Oke, telurnya udah selesai. Sekarang saya akan menambahkan campuran susu UHT dan juga santan instan yang kental ya teman-teman. Bisa gunakan kara atau juga bisa gunakan sasa. Jadi caranya teman-teman bisa mix atau campurkan satu kotak susu UHT yang full cream itu yang beratnya 250 ml. Kita campurkan dengan 6 bungkus santan instan yang kara atau yang sasa yang berat per bungkusnya itu 60 sampai 65 mg ya. Jadi total ini yang kita gunakan adalah kurang lebih sekitar 600 gram percampuran antara susu creamer dan juga santan. Kemudian ini kita tutup, kita biarkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat lapisan bawahnya. Saya gunakan sedikit mentega, kemudian kita olesi merata di bagian bawah dan samping-samping cetakan atau loyang. Jadi saya gunakan mangkuk kaca yang anti panas. Atau kalau nggak punya mangkuk kaca juga bisa gunakan loyang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan sekitar kurang lebih 8 sampai 10 sendok makan gula pasir atau kurang lebih setara dengan 100 sampai 120 gram gula. Kemudian ini kita masak sampai meleleh atau sampai menjadi karamel. Saat memasaknya gunakan api kecil, jangan terlalu besar atau api sedang agar dia nanti nggak pahit ya. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita siramkan karamel gulanya ke dalam loyang atau tempat cetakan yang udah kita olesi dengan margarin atau boleh juga menggunakan butter mentega. Nah, ini masih panas, jadi karamelnya itu masih lengket ya, dan dia teksturnya itu belum padat. Nah, ini boleh kita ratakan, kemudian nanti akan kita dinginkan. Jadi kalau udah dingin dia jadi mengeras ya, teksturnya jadi padat. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buka tadi roti, telur dan juga susu. Kemudian saya tambahkan sebanyak kurang lebih 6 sampai 7 sendok makan gula pasir. Nah, ini nanti kalau misalnya mau nggak terlalu manis bisa dikurangi penambahan gulanya. Kemudian saya gunakan sebanyak kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu. Dan juga saya tambahkan susu bubuk, saya gunakan yang Danikau. Di resep ini saya hanya menggunakan satu bungkus susu Danikau, tapi kalau mau lebih creamy teman-teman bisa menggunakan 2 sampai 3 bungkus susu Danikau yang beratnya masing-masing per bungkus itu 27 gram. Nah, di sini saya juga menggunakan creamer kental manis karena tadi kita gunakan gulanya nggak terlalu banyak. Nah, untuk menambah cita rasa manis dan lebih creamy, kita bisa menggunakan 2 bungkus creamer kental manis ini yang masing-masing beratnya 40 gram ya per bungkusnya. Nanti detail resep lengkapnya akan saya tuliskan di bagian deskripsi ya teman-teman. Kemudian karena tadi kita menggunakan telur yang cukup banyak, kita akan menghilangkan bau amis telurnya dengan cara kita menambahkan bubuk vanili. Jadi nanti aromanya harum banget teman-teman. Bau amis telurnya akan hilang. Di sini kita gunakan sekitar 1 sendok teh. Nah, ini boleh kita kocok atau kita haluskan. Boleh gunakan pengocok telur atau juga teman-teman bisa menggunakan garpu ya. Pokoknya kita bisa gunakan semua perlengkapan yang ada di rumah, nggak perlu harus punya blender. Tapi kalau teman-teman pengen lebih halus teksturnya bisa gunakan blender. Nah, ini kita ratakan semuanya. Nah, jika udah rotinya lumayan hancur, kemudian masih ada satu bahan yang belum kita tambahkan, yaitu saya menambahkan ini margarin yang udah saya lelehkan. Kita menambahkan kurang lebih 10 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita aduk lagi agar margarinnya tercampur rata. Tapi kalau teman-teman nggak punya stok margarin di rumah bisa menggunakan minyak goreng ya, tapi minyak goreng yang baru. Sama takarannya 10 sendok makan juga. Nah, ini kita campurkan semua bahan. Oke, jika udah seperti ini, karena kita hanya menggunakan pengocok telur, di sini saya menggunakan lagi satu wadah atau satu mangkok besar kaca. Kemudian saya simpan saringan. Nah, kita masukkan tadi adonannya ke dalam saringan. Nah, ini kita saring ya teman-teman, agar tidak ada bagian yang menggerindil atau bagian tepung yang masih belum larut.
Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih simpel atau mau lebih cepat kerjanya, kalau punya blender di rumah bisa di blender, itu dijamin semua bahannya akan tercampur rata dan juga halus. Nah, tapi kalau malas menggunakan blender bisa gunakan cara ini ya. Oke, ini udah selesai untuk adonannya. Sekarang kita langsung akan menuangkannya di atas karamel yang sudah membeku atau sudah padat. Nah, jadi karamel gula kalau dia udah dingin dia nggak lagi cair teman-teman. Jadi aman untuk kita siramkan lapisan keduanya, dia nggak akan rusak di bagian bawah. Dan ini aroma adonannya itu udah harum banget teman-teman, karena ada kita campurkan susu dan juga tadi bubuk vanili. Nah, untuk adonannya udah siap untuk kita masak. Tonton video ini sampai habis ya. Saya masukkan air kurang lebih sebanyak 500-700 ml. Boleh gunakan panci kukusan, juga boleh gunakan teflon yang besar. Kemudian kita simpan sarangan. Nah, ini saya gunakan sengaja teflon yang besar. Dan langsung aja kita simpan tadi cetakan atau loyang yang udah kita isi dengan adonan. Nah, ini pastikan posisi loyang atau cetakannya nggak mereng ya. Oke, selanjutnya ini kita tutup dan ini akan kita kukus kurang lebih 60-80 menit gunakan api sedang. Nah, ini ya teman-teman, setelah kita kukus kurang lebih 60-80 menit, jadi sesuaikan aja dengan api kompor yang kita gunakan. Nah, ini kita rasa kalau bagian atasnya itu udah padat, jadi dia udah nggak cair lagi, ini menandakan udah matang ya. Bagian atasnya ini dia pati santannya naik ke atas, jadi ini enak banget. Nah, ini dia setelah kita dinginkan, jadi bagian tepi-tepinya tuh jadi longgar karena tadi kita menggunakan margarin sebagai olesan bawahnya, dan juga karamelnya tadi itu ketika terkena panas kita kukus dia akan mencair kembali, tapi dia juga tetap menempel di cetakan adonan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini aromanya Masya Allah harum banget. Jadi sebenarnya ini adalah resep bingka yang saya modifikasi dengan menggunakan bahan roti regal. Nah, jadi ini untuk rasanya jangan diragukan karena aromanya harum banget. Dan ini teksturnya lembut banget ya teman-teman. Jadi dia nggak keras, tapi juga tetap dia nggak akan hancur. Nah, ini kita belah aja seperti ini. Ini bisa untuk kudapan atau cemilan anak-anak di rumah. Nah, jadi roti regal nggak harus cuman kita makan biasa, bisa kita bikin seperti ini ya, bingka roti regal. Sekarang kita akan rasa gimana rasanya. Nah, kita bisa tambahkan karamelnya atau fla. Nah, jadi lembut ya teman-teman, teksturnya, tekstur dalamnya juga padat dan cantik. Bismillah. Masya Allah ini enak banget. Jadi creamy dan legitnya berasa. Jangan lupa cobain di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika.